Keempat murid inti juga menunjukkan ekspresi bangga, seolah memberitahu semua orang. Kalian pergi dan tantang Feng Jingyu, kata ketiga tetua. Sebelum murid inti itu mengangguk, ia berjalan keluar dan menunjuk Feng Jingyu, aku ingin menantangmu. Feng Jingyu menatap murid inti itu, lalu berkata, sebutkan saja, aku tidak ingin bertarung dengan siapapun. Orang gila, beraninya kau menantang murid inti seperti itu, dan aku akan segera dihajar habis-habisan. Seorang murid inti bergumam, orang ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Dia pikir dia bisa melewati batas dan bertarung dengan murid inti seperti ini. Wajah murid inti itu memucat. Ia tidak menyangka kata-kata Feng Jingyu begitu arogan. Ia berkata dengan dingin, Liu, tingkat keempat alam lingtai. Ikan mas. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, aku lebih suka makan ikan mas Trucian. Liu sangat marah dan berkata, kau benar-benar membuatku marah. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Omong kosong. Ayo, angin mengejutkan Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan auranya sudah menyembur keluar. Liu sekarang sedang marah besar. Auranya meledak dalam sekejap, lalu ia menyerbu ke arah Jingyu sambil meraung. Sombong sekali kalau bukan murid inti. Jika kau menjadi murid inti, bukankah kau ingin pergi ke surga? Liu mendengus dingin, dan kekuatan guntur melonjak di sekujur tubuhnya. Di tangannya, sebuah pedang panjang dipenggal ke arah angin dan Jingyu. Ujian tiruan pertama dibawa ke angin, pedang dipegang di tangan, kekuatan guntur terus-menerus dipadatkan pada pedang panjang, dan kemudian ditebas dengan pedang. Meskipun ranah Liu hanya tingkat keempat ranah lingtai, kekuatannya sangat kuat. Setelah pedang ini ditebas, ada momentum yang sangat kuat. Roh pedang itu seperti naga raksasa, menyerbu ke arah angin Jingyu. Pedang Ki Feng Jingyu tidak mencolok. Pedang Ki ditebas dan bertabrakan dengan pedang Ki Liu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledakkan gelombang udara yang besar. Boom, pedang Ki meledak, dan gelombang udara menyapu. Liu menikmati mundur dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan gelombang udara. Namun, Feng Jingyu tidak mundur. Dia berlari, bati Jue, dan kemudian meraung. Momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Aura dominan itu muncul samar-samar, lalu ia menebas Liu dengan pedangnya. Tubuh Feng Jingyu berkilauan dengan cahaya keemasan yang samar dan menahan kekuatan gelombang udara. Pedang Ki tampaknya menerobos kehampaan dan membawa semangat yang kuat. Liu sedikit terkejut. Feng Jingyu begitu ganas dan liar. Auranya meledak, mengayunkan pedang di tangannya, lalu meraung, pedang menghasilkan guntur. Kekuatan guntur Liu meledak, lalu mengumpulkan pedang di atas kepalanya. Kekuatan guntur pada pedang melonjak liar. Guntur jatuh dari langit dan menyatu dengan pedang panjang itu. Liu menebas dengan pedang, dan guntur itu melesat lurus ke angin dan mengejutkan Yu. Ini adalah teknik unik kakak senior Liu. Ini adalah tingkat ketiga lingtai. Bahkan jika ini adalah tingkat kelima lingtai, sangat sulit untuk menangkap gerakan ini. Kakak senior Liu begitu kuat sehingga dia pantas menjadi murid inti. Di bawah arena tantangan, para murid inti itu semua memuja, dan hati mereka penuh dengan fantasi untuk menjadi murid inti. Bagaimana itu bisa memicu guntur yang sebenarnya? Feng Jingyu sedikit terkejut. Kemudian dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memicu guntur yang lebih mengerikan. Feng Jingyu berkata sambil menjalankan, Tian Lei Jue, lalu belajar dari tindakan Liu, mengangkat pedangnya ke atas kepala, lalu meraung, tidak ada gunanya membunuhmu. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah orang ini meniru kakak senior Liu? Aku tidak tahu seperti apa langit itu. Kurasa dia bisa menarik sesuatu. Kau tidak bisa menahan diri. Kau ingin menarik guntur. Konyol. Beberapa orang mencibir dengan nada menghina, tetapi kemudian, langit tiba-tiba bergemuruh, 5 guntur jatuh dari langit, dan kemudian angin mengejutkan Liu dengan pedang, dan 5 guntur surgawi menebas ke arah Liu. Wajah Liu tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Gunturnya begitu kecil di depan 5 guntur. Bagaimana mungkin? 5 guntur surgawi. Murid-murid batin itu semua tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. 3 tetua dan 5 tetua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. 3 tetua berdiri dan mengamati dengan saksama situasi di arena tantangan. Pedang Liu mengejutkan guntur, tetapi terasa di area terlarang. Itu adalah jurus terkuat Liu. Bagaimana mungkin anak ini membangkitkan guntur? Masih 5 cara. 3 tetua menatap pemandangan itu dengan tatapan tak percaya. 5 tetua menarik napas dalam-dalam, orang ini benar-benar di luar imajinasiku. Sepertinya itu benar-benar berkah dari Dewa Lei Zong kita. Dengan adanya anak ini, kita pasti bisa membuat kekuatan lain saling menghormati melalui anak ini. Ketiga tetua mengelus jenggotnya dan berkata, memang benar aku telah menemukan harta karun, jika saya terlatih dengan baik, saya akan mampu mencapai tujuan besar di masa depan. Di arena, 5 guntur surgawi Feng Jingyu bertabrakan dengan salah satu guntur Liu, dan hasilnya bisa dibayangkan. Salah satu guntur Liu meledak dalam sekejap, dan 5 guntur angin yang mengejutkan Yu menimpa Liu. Liu ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Namun, ia tak mampu menahan serangan guntur itu. Boom! Saat guntur jatuh, tubuh Liu terpental terbalik, lalu seluruh tubuhnya hangus hitam, dan rambutnya berubah menjadi kepala yang meledak. Seluruh tubuhnya terbakar dan lunak di dalamnya. Semua orang di tempat kejadian membuka mulut, mata terbelalak, dan mereka semua tercengang. Liu, yang kuat di hati mereka, sangat malu dengan guntur angin itu. Mulut Liu terbuka, dan mulutnya masih berasap. Feng Jingyu berjalan ke sisi Liu dan melihat Liu terluka hitam. Ia berkata sambil tersenyum, untunglah aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya jika aku benar-benar membelah jiao luar dan bagian dalam yang lunak. Meskipun Liu terbelah seperti ini, ia masih bisa mendengar kata-kata Feng Jingyu. Kemarahan itu memuntahkan seteguk darah, dan berkata, kau. Liu tidak langsung bangkit dan tidak selesai bicara. Ia hanya pingsan. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada kelima tetua, lebih baik sembuhkan dia dulu. Meskipun tidak ada bahaya bagi nyawanya, masih ada beberapa orang yang tidak bisa melihatnya. Kelima tetua mendengar kata-kata itu dan berkata dalam hati, ini bukan perbuatan baik anakmu. Bawa Liu kembali, kata ketiga tetua itu kepada murid-murid di belakangnya. Kedua murid itu datang ke arena, menatap Feng Jingyu dengan tatapan permusuhan, lalu berkata, apakah kau berani bersaing denganku? Feng Jingyu berkata, sepertinya aku bisa menjadi murid inti setelah mengalahkan Liu, kan?
Apakah aku harus melawanmu? Apa kau takut? Jangan membuatku jengkel seperti ini. Kalau kau benar-benar ingin bertarung denganku, itu bukan hal yang mustahil, tapi kau harus sedikit lebih berani, kan? Kenapa aku harus melawanmu? Angin mengejutkan Yu pun tak masalah. Murid itu berkata, oke, kau mau bertaruh apa? Baiklah, kalau aku menang, berikan semua yang ada di gudangmu. Kalau aku kalah, aku akan berhenti menjadi murid inti. Bagaimana? Angin mengejutkan Yu. Baiklah, setuju. Setelah mengatakan itu, murid itu menggendong Liu kembali, lalu berkata kepada ketiga tetua. Ketiga tetua itu menatap angin dan mengejutkan Yu, lalu mengangguk. Murid itu datang ke arena dengan seringai di sudut mulutnya, lalu berkata, Qian Ying, lantai 4 alam lintai. Kalau kau punya keahlian, cepatlah pakai. Kalau tidak, kau takkan punya kesempatan setelah aku menggunakannya untuk mencincangmu sampai mati. Wen Jingyu masih berkata dengan angkuh. Qian Ying mendengus dingin, omong kosong, lihat gerakannya. Qian Ying sama sekali tidak ceroboh. 5 petir surgawi Feng Jingyu sungguh dahsyat. Jika kau sedikit ceroboh, kau mungkin akan berakhir seperti Liu. Aura Qian Ying meledak dengan dahsyat. Di saat yang sama, kekuatan petir melonjak. Sebuah palu perak muncul di tangannya. Kekuatan petir melonjak di palu itu, penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Guntur, Mani Ying meraung, sebuah palu menghantam Jingyu ke arah angin. Sebuah palu raksasa jatuh dari langit dan menghantam Jingyu ke arah angin. Kekuatan palu ini begitu dahsyat sehingga lapisan keempat alam lintai tak mampu menahannya. Ini juga merupakan jurus pamungkas Qian Ying. Setiap kali ia menggunakan jurus ini, 5 lapisan alam lintai harus menghindarinya. Feng Jingyu melihat bahwa palu itu terus-menerus dihantam. Feng Jingyu tidak menggunakan alat spiritual apapun. Ia mengepalkan tinjunya, Bati Jue, dan Tian Lei Jue, semuanya bekerja. Perak dan emas bergantian. Kemudian, ia langsung mengepalkan tinjunya untuk menangkis palu itu. Qian Ying sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bergumam dalam hati, kau mau mengambil paluku dengan tangan kosong. Konyol sekali, pertarungan sudah berakhir. Apa anak ini gila? Kelima tetua terkejut. Lihat ekspresi anak ini, sepertinya dia sangat yakin. Ketiga tetua mengelus jenggot mereka. Orang ini benar-benar sombong. Kakak seperguruan Qian memiliki palu yang begitu kuat sehingga dia bahkan mengambilnya dengan tangan kosong. Sebentar lagi, akan hancur berkeping-keping. Beberapa murid mencibir. Tinju Feng Jingyu melesat dan langsung menghantam palu. Boom, terdengar suara keras, suara benturan logam. 5 tetua dan 3 tetua terguncang. Apa yang terjadi? Tepat saat benturan, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan kekuatan palu itu pun tertahan. Lutut Feng Jingyu sedikit tertekuk, lalu meraung. Aura yang mendominasi menyerbu keluar, langsung mengguncang palu raksasa itu hingga terbuka. Tubuh Qian Ying mundur dan menatap Feng Jingyu dengan takjub. Kemudian, ia melihat Feng Jingyu berubah menjadi kilatan petir dan menerjangnya. Qian Ying segera mengayunkan palu dan menghantamkannya kembali. Tubuh Feng Jingyu melayang seperti angin dan lolos dari hantaman palu. Pupil mata Qian Ying mengecil, lalu ia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Tubuhnya tiba-tiba melengkung seperti udang dan terpental mundur. Boom, tubuh Qian Ying jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya meringkuk dengan ekspresi terdistorsi. Feng Jingyu mengerahkan banyak kekuatan dalam pukulan ini. Pertahanan fisik Qian Ying tidak sekuat Feng Jingyu. Setelah dipukul sekeras itu, ia bahkan tidak bisa berdiri. Semua orang yang hadir menarik napas dan melihat pemandangan di arena. Saudara Qian Ying kalah. Apakah orang ini terlalu abnormal? Apakah aku terpesona? Kemudian terdengar suara keras, dan semua orang mulai berbicara. 5 tetua dan 3 tetua saling memandang, dan 5 tetua juga terkejut dan berkata, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Ia bahkan bisa menahan palu Qian Ying. Kekuatan tubuh ditambah kekuatan guntur, Shen Lei Jue, kombinasi keduanya bisa dianggap sempurna dalam hal kekuatan. Apakah kau merasakan napas anakmu? Tanya 3 tetua. 5 tetua mengangguk dan berkata, napas itu memiliki rasa hegemoni. Sungguh tak masuk akal keluarga Feng di kota Feng Yue bisa melahirkan orang sejenius itu. Kota Feng Yue, Feng Jie awalnya adalah tempat para talenta. Apa kau lupa orang itu saat itu? Ketiga tetua memandang Feng dan bertanya. Kelima, tetua mendengar ucapan itu, lalu berkata, kakak senior, ini tabu. Hanya obrolan santai antara kau dan aku. Sayang sekali puluhan tahun telah berlalu begitu cepat, dan kehebatan orang itu saat itu masih tak terlupakan. Kata ketiga tetua, kali ini, Dong Lei pernah ke kota Feng Yue. Mungkin dia tahu tentang orang itu, katanya. Yah, ini tabu, lebih baik tidak usah dibicarakan. Ketiga tetua menggelengkan kepala. Di arena, Feng Jingyu menghampiri Qian Ying dan berkata, kakak seperguruan Qian Ying, akui kekalahan kita. Qian Ying sedikit melunak, dan ekspresinya tidak terlalu terdistorsi. Ia masih tak percaya, ia dikalahkan oleh Feng Jingyu. Ini dia, Qian Ying juga orang yang beritikat baik dan memberikan cincin itu kepada Feng Jingyu. Feng Jingyu tidak melihatnya, ia menuangkan semua isi cincin itu ke dalam penyimpanan ruangnya sendiri, lalu mengembalikan cincin itu kepada Qian Ying. Feng Jingyu menatap ketiga tetua dan berkata, siapa lagi yang mau menantangku? Kalau uangnya cukup, aku bisa. Orang-orang kembali terkejut. Apakah orang ini kaya raya? Ketiga tetua berkata, baiklah, kau sudah menjadi murid inti, besok adalah puncak Dewa Petir untuk mencariku. Ketiga tetua membuka mulut mereka dan melemparkan sebuah token. Feng Jingyu mengambil token itu, yang diukir dengan huruf nuklir, lalu huruf guntur, di sisi lainnya, dikelilingi pola petir. Ya, angin mengagetkan Yu Bao Kuandao. Siapa lagi yang akan menantang murid inti selanjutnya? Tanya kelima tetua. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan kengerian para murid inti, dan murid-murid inti yang sebelumnya bersemangat untuk mencoba juga menyerah. Bahkan dalam Perang Dunia Pertama, tidak ada keraguan bahwa mereka akan kalah. Tidak ada yang berani melawan. Ketiga tetua mengerutkan kening dan tampak kecewa. Kemudian dia berdiri dan pergi. Kelima tetua juga menggelengkan kepala, lalu berkata, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menantang. Bagaimana kau bisa menjadi murid inti? Mengecewakan. Semua murid inti tertegun sejenak, lalu menundukkan kepala karena malu. Saudara Jingyu, kau luar biasa. Setelah melihat kelima tetua pergi, Feng Qingwu langsung melompat ke girangan, lalu bergegas menghampiri Feng Jingyu dan menerjang Feng Jingyu.
Feng Jingyu ketakutan. Setelah menahan angin, ia merasakan banyak tatapan membunuh yang menatapnya. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum, berkata, jangan terlalu bersemangat. Feng Qingwu menari, aku tahu saudara Jingyu selalu yang terbaik. Feng Jingyu terkejut, dan berkata dengan nada rendah hati, itulah yang harus dilakukan, kakak akan melindungimu. Itu perlu. Mata Feng Jingyu yang jernih dan berbinar-binar tersenyum membentuk bulan sabit. Semua orang yang hadir memandang Feng Jingyu. Mereka benar-benar iri, dengki, dan benci. Mereka tidak hanya menjadi murid inti, tetapi juga memiliki impian kecantikan sekelas dewi di sekitar mereka. Kehidupan seperti itu disebut kehidupan. Orang ini benar-benar berbakat. Aku akan bertarung untuk itu. Huo Xichun menatap Feng Jingyu dan mengejutkan Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Zhao Ningning menatap Huo Xichun, lalu mendengus, kau ingin merampokku. Dasar khayalan, ekspresi Sima Yan relatif tenang, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di akhir pertandingan, Feng Jingyu menjadi pemenang terbesar, yang membuat Lu Yue semakin bangga di gerbang dalam. Aku murid Lu Yue, tapi aku berbeda. Aku bisa menjadi murid inti hanya dalam 1 bulan. Suara Lu Yue tidak keras, tetapi juga tidak kecil. Semua guru di ruangan itu bisa mendengarnya. Dong Lei bersenandung, Lu Tiger, jangan banggakan dirimu. Apakah punya sedikit pun alasan mengapa anak ini bisa tampil begitu baik kali ini? Apa ada hubungannya denganmu? Tanya Lu Yue penuh kemenangan. Dong Lei mendengus dingin, ada hubungannya denganku. Kalau bukan karena aku, anak ini akan datang ke Dewa Lei Zong. Tanpamu, dia juga akan memilih Dewa Lei Zong. Jangan banggakan dirimu, kata Lu Yue sambil tersenyum. Dong Lei sangat marah hingga ia mendengus, dia tidak peduli dengan Lu Yue. Lu Yue membawa Feng Jingyu dan yang lainnya kembali ke aula sampingnya, masih duduk malas di singgasana, lalu berkata sambil tersenyum, kali ini, kalian tidak mengecewakan guru. Kalian telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dan kalian harus diberi penghargaan karena telah menjadi guru. Kemudian Lu Yue mengeluarkan gulungan bambu. Bambu itu sangat tua dan berkata, ada keterampilan spiritual di sini, yang juga merupakan keterampilan spiritual atribut Lei. Kalian dapat menggunakannya untuk berlatih dan berusaha menjadi murid inti sesegera mungkin. Setelah Lu Yue selesai, ia menyerahkan bambu itu kepada Song Yue Cheng, yang menerimanya dan berkata, terima kasih banyak, guru. Baiklah, kalian bisa berlatih dengan baik. Lu Yue melambaikan tangannya, Song Yue Cheng dan yang lainnya memberi hormat, lalu Lu Yue tiba-tiba berkata, Angin Jingyu, kalian tinggal dulu. Angin Jingyu tetap tinggal tanpa daya. Setelah Song Yue Cheng dan yang lainnya pergi, Lu Yue berkata, kali ini, kau benar-benar mengejutkanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu mengajarimu. Kau tidak menemukan masalah dalam hal pengalaman bertempur atau penggunaan keterampilan spiritual. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, jika kau membiarkan seseorang memasuki pegunungan Lingqi untuk berlatih selama 1 atau 2 bulan dan kembali hidup-hidup, kau seharusnya juga bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Kau pergi ke Gunung Lingqi sendirian untuk berlatih. Lu Yue sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, tidak heran, ada begitu banyak makhluk spiritual di Gunung Lingqi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di sana. Sungguh bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk masuk dan kembali hidup-hidup. Apakah Nona Lu ingin memberitahuku hal itu? Tanya Feng Jingyu. Lu Yue berkata, kalian telah menjadi murid inti. Aku harus menjelaskan beberapa hal kepadamu. Pertama-tama, menjadi murid inti tentu memiliki manfaat yang besar. Kalian dapat belajar dari ketiga tetua, dan status kalian telah meningkat pesat. Petik 2. Selama mereka menjadi murid inti klan, Kaisar akan sangat mementingkan mereka. Mereka akan memiliki kesempatan besar untuk mengabdi kepada keluarga kerajaan dan pada akhirnya memiliki hak dan status. Banyak dari mereka sekarang menjadi anggota penting Istana Kekaisaran. Beberapa dari mereka telah menjadi jenderal di garnisun dan beberapa telah menjadi pejabat penting di Istana Kekaisaran. Petik 2. Singkatnya, akan ada berbagai manfaat di masa depan. Setelah menjadi murid inti, kalian akan memasuki area terlarang Sekte Senlei untuk mewujudkan Tao, yang merupakan impian para murid Sekte Senlei. Lu Yue memandang Feng Jingyu dan berkata, keterampilan spiritual Liu dan Qian Ying diwujudkan dari area terlarang. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika kalian dapat merasakan keterampilan spiritual yang kuat, itu akan sangat membantu peningkatan kekuatan kalian. Area terlarang, Feng Jingyu sangat tertarik. Besok, saat kau pergi ke Senlei Ding dan bertemu dengan ketiga tetua, kau akan memasuki area terlarang untuk berlatih bela diri. Manfaatkan kesempatan ini, kata Lu Yue dengan serius. Win Jingyu mengangguk dan meninggalkan aula samping. Setelah kembali ke halamannya, ia melihat Tian Suzi duduk di halaman sambil minum anggur. Tian Suzi menatap angin dan mengejutkan Yu, lalu berkata, bocah bau, menjadi guru itu tidak memalukan. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa? Kalau tidak ada wajah untuk melihatmu. Tian Suzi bersenandung, lalu melambaikan tangannya, toples obat muncul, dan berkata, sudah waktunya merendam obat. Feng Jingyu melepas pakaiannya dan melompat masuk. Setelah beberapa saat, ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Feng Jingyu tertekan dan benar-benar meminum obatnya. Feng Jingyu menggerakkan giginya, lalu menjalankan Bati Jue, dan mulai berlatih langsung di toples obat. Tian Suzi merasakan napas apopleksi dan mengejutkan Yu. Ia terkejut dan berkata dalam hati, anak ini benar-benar akan menjadi pengganggu. Ada sedikit kebocoran yang mendominasi. Feng Jingyu menahan rasa sakit untuk berlatih. Awalnya, itu sulit, tetapi secara bertahap, ia melupakan rasa sakit dari mandi obat dan benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Jika Anda ingin mengembangkan hegemoni, Anda perlu memahami arti sebenarnya dari hegemoni. Apa itu hegemoni? Tian Suzi menggerakkan angin untuk mengejutkan Yu, itu adalah jenis kekuatan yang tak terteorikan. Itu adalah penghancuran yang sembrono. Jika kau ingin mendominasi, kau harus mendominasi dalam hatimu terlebih dahulu. Feng Jingyu mendengarkan kata-kata Tian Suzi dan mengikuti petunjuk Tian Suzi untuk memahami arti sebenarnya dari hegemoni. Seiring berjalannya waktu, sekitar 2 jam kemudian, napas Feng Jingyu mulai keluar, dan itu jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tian Suzi merasakan napas semacam ini, lalu tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, bakat anak ini sungguh bagus. Dia menyadarinya begitu cepat. Seiring berjalannya waktu, semangat mendominasi Feng Jingyu semakin nyata. Semangat mendominasi semacam ini sangat kuat, dan ada perasaan ingin menghancurkan segalanya.
Dengan kebocoran kekuatan mendominasi yang terus-menerus, momentum angin Jingyu menjadi semakin kuat, dan toples obat terkejut hingga retak oleh momentum ini. Klik, toples obat retak, lalu terdengar suara, bang, yang pecah. Feng Jingyu duduk diam dengan tubuh telanjang dan terus berlatih. Kebocoran aura dominan semakin jelas, dan hembusan napas seperti ini membuat orang merasakan angin Jingyu yang kuat, seolah-olah menghancurkan semua perasaan itu. Tian Suzy meminum anggur dengan santai, dan hatinya sangat gembira. Setelah setengah jam, Feng Jingyu terbangun dari latihan. Ia juga sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya, aku telah mencapai tingkat tubuh dominan. Apakah ini roh dominanku? Feng Jingyu merasakan napasnya, dan kegembiraannya tak terelakkan. Ayo, brengsek, kita bandingkan untuk melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Tian Suzy berkata dengan lebih antusias. Feng Jingyu juga bersemangat untuk mencoba, lalu hembusan napasnya meledak, gelombang roh dominan, dengan tekanan yang kuat. Kemudian Feng Jingyu melayangkan tinjunya ke Tian Suzy. Tinju Feng Jingyu berusaha sekuat tenaga, tetapi dialah yang paling kuat. Kekuatan dominan yang dahsyat menggulung Tian Suzy, dan kekuatan mengerikan itu membombardirnya. Tubuh Tian Suzy diam, merasakan kekuatan angin Jingyu. Kemudian ketika tubuhnya bergetar, Feng Jingyu terhuyung mundur. Yah, lumayan, menarik. Tian Suzy mengangguk puas. Sekarang, dengan kekuatanku, tidak ada masalah dalam menghadapi 4 tingkat Lingtai, dan aku juga sangat yakin untuk menghadapi tingkat kelima Lingtai. Feng Jingyu berkata dengan percaya diri. Tian Suzy berkata, kau benar-benar bisa memasuki kultivasi, Bati Jue, sampai kau mencapai latihan tubuh master. Angin mengejutkan Yu hingga ia mendengar ucapan itu setelah sedikit tergerak, lalu berkata, apakah ini baru permulaan? Ya, latihan selanjutnya akan lebih sulit dan penting, jadi sebelum itu, kau harus mengkonsolidasikan 2 tingkat kekuatan ilahi dan hegemoni, sehingga kau dapat memastikan bahwa kau dapat membuat kemajuan yang stabil dalam kultivasi selanjutnya, kata Tian Suzy. Feng Jingyu mengangguk dengan jelas dan berkata, artinya, aku masih perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan ilahi dan tubuh dominanku sebelum berlatih ke tingkat berikutnya. Kalau kau bisa mengubah tubuhmu dengan bantuan sesuatu yang eksotis, kata Tian Suzy. Kizen, harta karun apa? Tanya Feng Jingyu. Tian Suzy berkata, seperti cairan bintang, inti roh Wolverine, dan sebagainya, benda-benda ini sangat sulit diperoleh. Cairan bintang seperti itu adalah benda legendaris yang belum pernah kulihat. Konon, cairan bintang hanya muncul ketika bintang-bintang jatuh. Kesempatan seperti itu tidak mungkin ditemukan. Wolverine hanya ditemukan di pegunungan binatang roh, dan itu juga merupakan eksistensi yang relatif kuat di antara makhluk roh. Kuncinya adalah tidak semua Wolverine memiliki inti roh. Mendengar ini, Feng Jingyu langsung tersenyum dan berkata, dengan kemampuanku sekarang, aku tak ingin memikirkan hal semacam itu. Tian Suzy berkata, mungkin ayahmu, Letty, bisa mendapatkannya. Feng Jingyu berkata, aku tidak bisa menemukannya. Santai saja, tergantung kesempatan, kata Tian Suzy. Feng Jingyu mengangguk, lalu menutup matanya dan mulai memahami tinju Ling Subadao yang sesuai dengan tingkatan tubuh penguasa. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Ia berkata, tinju pengganggu memang pantas disebut tinju yang mendominasi. Tian Suzy berkata, seberapa banyak yang kau pahami? Ketika kau benar-benar memahami arti sebenarnya dari Bati Jue, kau akan tahu apa itu tinju penguasa yang sebenarnya. Feng Jingyu berkata, Guru, bisakah kau menunjukkan kepadaku kekuatan pamungkas Badao Kuan? Aku bukan kekuatan pamungkas, tapi aku bisa menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan sekarang. Tian Suzy berkata, mari kita bertukar tempat. Berkata, Tian Suzy membawa angin untuk mengejutkan Yu dalam sekejap, menghilang di tempat semula. Feng Jingyu merasakan bayangan kabur di depannya. Ia tidak bisa melihat apapun. Terlalu cepat. Saat ia bereaksi, ia telah meninggalkan Dewa Leizong. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang akan kulakukan? Angin mengejutkan alam semesta. Tian Suzy menatap angin yang menutupi wajahnya dan berkata, itu di sini. Kau bisa melihatnya dengan jelas. Angin mengejutkan Yu hingga terbangun dan segera menghampirinya, lalu menatap dengan mata besar, takut melewatkan detail apapun. Hegemonisme adalah penghancuran kekuatan, tanpa alasan apapun. Tian Suzy berkata, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat mendominasi dan bergegas keluar. Tinjunya terkepal, dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Angin mengejutkan Yu hingga merasakan semangat mendominasi Tian Suzy, berkata rahasia, momentum yang kuat, rasa penindasan yang kuat. Kemudian, Feng Jingyu melihat Tian Suzy melancarkan pukulan, lalu sebuah kekuatan besar menyapu dengan dahsyat. Di bawah kekuatan ini, sebuah bukit di depannya langsung terguncang dan runtuh. Feng Jingyu benar-benar tercengang. Pukulan ini seperti rudal yang ditembakkan. Kekuatannya terlalu dahsyat. Ini bukan kekuatan pamungkas Badao Kuan. Kalau begitu, seberapa dahsyatnya? Gumam Yu yang terkejut. Tian Suzy berkata, karena belum ada yang mencapai prestasi besar dalam latihan, aku tidak tahu betapa mengerikannya menggunakan tinju dominasi di alam roh dan dewa, tetapi aku telah melihat bahwa Kaisar Roh dapat menghancurkan gunung secara langsung dengan menggunakan tinju dominasinya. Menghancurkan puncak gunung. Yu yang terkejut dan berkata, puncak gunung macam apa? Ada perbedaan antara puncak dan puncak, jadi Feng Jingyu ingin memastikan bahwa tinju Kaisar Ling begitu mengerikan. Hampir seperti gunung seperti Sekte Senlei. Hancur hanya dengan satu pukulan. Tian Suzy Dao, gunung seperti Sekte Senlei. Feng Jingyu membuka mulutnya. Puncak Sekte Senlei sungguh megah. Lebih tinggi dari gunung Everest. Hancur hanya dengan satu pukulan. Tian Suzy berkata, ini mudah dilakukan oleh Kaisar Roh. Feng Jingyu adalah orang kuat saat ini. Dia memiliki pemahaman yang mendalam. Ternyata orang kuat itu memang kuat, dan kekuatannya seperti semut di hadapan orang kuat, dan kemudian dia bisa dihancurkan sampai mati. Setelah Feng Jingyu kembali ke Sekte Senlei, hatinya dipenuhi kerinduan akan yang kuat. Keesokan paginya, Feng Jingyu pergi ke Kuali Senlei. Setelah itu, kedua murid Sekte Lei menghentikan Dewa Leiyu. Murid inti tidak diizinkan masuk. Seorang murid inti memandang Feng Jingyu Dao dengan jijik. Feng Jingyu mengeluarkan token yang diberikan oleh 3 tetua kemarin dan berkata, 3 tetualah yang memintaku untuk menemukannya. Ketika kedua murid inti Sekte Senlei melihat token Feng Jingyu, mereka semua sedikit terkejut. Kemudian mereka menatap Feng Jingyu dengan saksama dan berkata, apakah kau yang mengalahkan Qian Ying dan Liu kemarin?
Apakah beritanya begitu cepat? Feng Jingyu mengejutkan Yu. Sepertinya kau bisa mengalahkan Qian Ying dan Liu. Sepertinya kau memiliki beberapa keterampilan. Namun, jangan berpikir bahwa jika kau menjadi murid inti, kau bisa tenang dan melihat berapa lama kau bisa bertahan di antara murid inti. Salah satu murid inti berkata. Feng Jingyu sedikit mengernyit dan berkata, kakak senior, maksudmu setelah menjadi murid inti, masih ada kemungkinan untuk disingkirkan. Bukan disingkirkan, tapi pergi begitu saja. Kata murid itu. Feng Jingyu mengejutkan Yu dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Kau akan tahu. Murid itu berkata sambil tersenyum. Ikut aku. Feng Jingyu juga tidak bertanya, mengikuti murid itu ke puncak Dewa Petir, tiba di sebuah kuil, dan murid itu pun pergi. Angin mengejutkan Yu untuk berjalan menuju kuil. Saat hendak memasuki pintu, ia melihat beberapa sosok muncul di gerbang kuil, menghalangi pintu masuk. Murid-murid ini, Feng Jingyu, bertemu dengan dua dari mereka. Mereka pergi menonton pertempuran dengan Liu dan Qian Ying saat pertandingan besar kemarin. Ada 3 murid, Feng Jingyu, yang belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, dilihat dari postur orang-orang ini, mereka tampaknya tidak pandai datang. Feng Jingyu berdiri di tempat, juga tidak berbicara, menatap mereka seperti ini. Kudengar kau mengalahkan kakak seperguruan Qian Ying dan Liu kemarin. Aku juga ingin bertarung denganmu. Aku tidak tahu apakah kau berani, kata salah satu dari mereka. Atas nama, aku tidak pernah bertarung dengan siapapun. Feng Jingyu masih berucap seperti itu. Chen Sheng, dengan dahi berkerut, pemuda itu meluapkan aura amarahnya, lalu menerjang Feng Jingyu. Tatapan Feng Jingyu sedikit tenggelam, dan ia bergumam dalam hati, tepat sekali. Aku hanya ingin mencoba seberapa dahsyatnya kekuatan Badao Kuan. Feng Jingyu langsung melancarkan, Tianlei Jue, dan Bati Jue, memadukan kekuatan guntur dan aura yang menindas pun terpancar. Feng Jingyu memadatkan kekuatan guntur di tinjunya, lalu menghabisinya dengan tinjunya. Meskipun tinju itu adalah kekuatan guntur, itu adalah tinju yang mendominasi. Pukulan ini, Chen Sheng langsung merasakan kekuatan dahsyat menyapu, sangat kuat, memberinya tekanan yang luar biasa. Chen Sheng meraung, auranya meledak, lalu bertabrakan dengan Feng Jingyu. Ledakan, gelombang udara menyapu, kekuatan guntur meledak, dan tubuh Chen Sheng terlempar mundur bersama gelombang udara tersebut. Chen Sheng jatuh ke tanah, tinjunya gemetar, dan ia merasa tinjunya tak terkepal. Murid inti lainnya terkejut, terutama mereka yang pernah melihat Feng Jingyu bertarung sebelumnya. Mereka menghirup udara dingin, hanya dalam semalam, mereka merasa kekuatan Feng Jingyu telah meningkat pesat. Orang ini tampaknya menjadi lebih kuat lagi. Sungguh tidak normal, gumam kedua murid itu. Sungguh arogan, baru datang ke Shenlei Ding, dia tidak begitu menghormati kakak seperguruan. Apa kau benar-benar berpikir dia tak terkalahkan di dunia ini? Murid lain sangat marah. Ini adalah murid tingkat 5 alam Lingtai. Dia belum cukup umur, tetapi dia masih dalam tahap awal. Feng Jingyu terkekeh, kalau kau mau bantu aku, kau bisa datang langsung dan mengatakan omong kosong yang tak berguna itu. Kami bukan orang bodoh. Sebutkan namamu, Ye Kai. Kata Ye Kai, auranya meledak, momentumnya sangat kuat.